A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rafi Abdurrahman, NIM E 2019-2158. Ya, tak lain dan bukan, di video kali ini saya akan menerangkan lagi atau mereview video dari dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEE. Baik, pertama kali saya akan menerangkan tentang inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Budiono menerangkan yang dimaksud dengan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Lalu, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi. 1. Inflasi berdasarkan sifatnya. 2. Berdasarkan penyebabnya. Ketiga, inflasi berdasarkan asal dari inflasi tersebut. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, inflasi permintaan, yaitu damage pull inflation. Kedua, inflasi penawaran, yaitu choice push inflation. Tiga, inflasi campuran, yaitu mix inflation. Inflasi permintaan atau damage pull inflation terjadi melalui inflasi permintaan atau damage pull inflation, yaitu permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Lalu kedua, inflasi penawaran. Inflasi penawaran atau choice push inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga, inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu inflasi yang mengandung unsur damage pull dan choice push inflasi. Maka gara-gara ini sering disebut dengan mixed inflation atau inflasi campuran. Dalam Islam sendiri, inflasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu natural inflation dan human error inflation. Yang dimaksud dengan natural inflation yaitu seperti bencana alam dan kejadian waktu. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan human error inflation yaitu kesalahan manusia. Penyebab natural inflation. Inflasi sejenis ini diakibatkan oleh sebab alamiah, yang mana seperti kejadian alam, seperti yang kita alami sekarang, yaitu pandemi. Dan disebutkan oleh Ibnu al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif. Lalu kedua, human error. Human error inflation. Yang dimaksud human error inflation ini yaitu disebabkan oleh 1. Korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration. Kedua, pajak yang berlebih atau excessive tax, ya, dan pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih atau excessive taxation. Dampak inflasi dalam perspektif Islam. 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Lalu ketiga, untuk meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan barang-barang mewah. Keempat, mengerahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing,
dan serta mengorbankan investasi pada produktif ya, pada hal-hal produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu dengan kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Lalu solusinya yang kedua dengan kebijakan moneter. Bank Islam harus mengerahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabilitas dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena manusia ini tempat salah dan dosa. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.